Kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan gitu. Betul dong. Islam mengajarkan untuk, sekarang saya tanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran, kita malaikat dulu dong. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman Ya kepada kan? Apa kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, dan Injil, dan Al-Quran sebagai last revelation, penutup dan penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Dan para rasul-rasul, An-Nabiyullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Ini utusan Allah ya. Markus 12:9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Tunggal. Satu. Nggak ada sekutu. That's what Jesus said. I follow Jesus, I love him. Yesus disunat umur 8 hari. Saya disunat sebagai seorang muslim. Yesus nggak makan babi. Saya makan babi. Seperti Itu semua ada tertera dalam Alkitab ya? suruh mereka. Halo sahabat Kristenku dimanapun kalian berada. Sebagai orang yang sudah pernah beragama Islam dari turunan, saya sampaikan pada teman-teman Kristen semua agar giatlah dalam belajar Alkitab ya. Jangan sampai seperti mualaf yang barusan, gak ngerti apa-apa tapi gayanya selangit. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Tujuannya supaya kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran sesat yang tidak pernah ada dalam Alkitab ya. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus 1 ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus 1 ayat 7-8, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Buat saudaraku yang mualaf, saya sarankan, jika kalian berkesaksian, cobalah sekali-kali yang kalian bangga-banggakan itu Muhammad, yang kamu anggap sebagai nabi yang kamu yakini telah menjadi penyempurna dari segala yang sempurna di dunia ini dengan penuh kepercayaan diri. Jangan malah terkesan malu gitu Seperti halnya saya pribadi begitu percaya diri, kenapa saya lebih bangga dengan sosok Yesus yang tercatat dalam Alkitab daripada nabi saya dulunya. Jujur ya, saya tuh merasa agak aneh aja sih, kenapa ketika mengaku diri sebagai mualaf, tapi yang dibangga-banggakan itu Yesus dalam Alkitab dan bukan bangga sama nabi barunya. Padahal mereka dengan jelas-jelas telah beralih kitab dari Bible ke Al-Quran. Kecuali para teman-teman yang mualaf dapat membuktikan bahwa benar Al-Quran lebih sempurna dari kitab sebelumnya. Kecuali juga dapat menunjukkan data dan referensi tentang klaim-klaim penyempurnanya. Jadi, kesaksian demi kesaksian yang sekarang dijadikan tren mualaf menarik perhatian saya untuk selalu mencoba menikmati dari setiap alur ceritanya. Karena hampir dalam kesaksian demi kesaksiannya seperti memiliki kesamaan dengan cara diberi pengajaran terlebih dahulu untuk menggugat Alkitab sebelum dijadikan artis mualaf yang ditampilkan ke publik. Padahal kalau ajaran Islam dulu kami dilarang baca Alkitab, tapi sekarang justru Islam diajar untuk ngemis-ngemis ayat-ayat Alkitab. Ya, mungkin di era internet ini baru diketahui kali ya, kalau ternyata kitab yang katanya penyempurna itu ada banyak pertentangan di dalamnya. Contoh mengenai penciptaan, jika jamaah mempertanyakan soal penciptaan langit bumi, para ustadz buru-buru lari ke kitab Kejadian yang jelas itu ada dalam kitab kami umat Kristen.
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Di surat Al-Baqarah ayat 164. Ya kaum yang memikirkan, saya berpikir, apa iya kalau penciptaan itu bebarengan dengan bahtera? Orang lagi menciptakan langit dan bumi dan belum apa segala isinya, kok tahu-tahu bahteranya sudah ada. Aduh, bingung deh. Makanya setiap kesaksian mualaf masa kini selalu ditekankan untuk mengakui Yesus adalah nabinya. Ini semacam akal-akalan begitu ya. Katanya Alkitab itu bukan Taurat dan Injil. Kemudian yang mengimani Taurat dan Injil pun dikafir-kafirkan. Gak sadar kali ya kalau mereka sebenarnya telah mengimani kitab orang kafir. Haram dong. Pesan ya buat saudaraku yang mau berniat mualaf. Pertama, Al-Quran tidak pernah mencatat nama Yesus ya bro, tapi Isa orang Arab. Karena Yesus tidak pernah ke Arab, boro-boro berbahasa Arab dengan bapaknya. Lucu kali ya. Kedua, Allah Mekah bukan bapaknya, karena Allah Mekah tidak pernah punya anak. Ketiga, Isa Arab tidak pernah mati, bangkit dan hidup kembali. Keempat, Isa kabur ke pohon dan mencari tumbal anak tetangga untuk menggantikan dirinya disalib. Kelima, Isa dalam Quran diutus untuk mematahkan kayu salib. Sedangkan Yesus dalam Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Tuh beda kan? Keenam, Isa dalam Quran gak pernah mengajarkan berdoa, sedangkan Yesus mengajarkan pengikutnya untuk berdoa Bapa kami. Lah, bisa kafir lagi kalau mualaf mengikuti cara Yesus berdoa, apalagi berdoa yang diajarkan Yesus dengan doa Bapa kami. Kenapa Mas Pierre meninggalkan Yesus? Saya nggak ninggalin Yesus. Nggak ninggalin? Ya nggak ninggalin dong. Ya iya dong, kan Islam harus beriman sama Yesus kan. Iya, ngelawak aja Mas ya, mukanya pede. Kalau nggak ninggalin Yesus, berarti kitabmu masih Bible. Bilang begini bro, gua ninggalin Yesus dalam Alkitab, tapi lebih memilih Isa dalam Quran. Nah itu baru betul. Karena Isa dalam Quran gak pernah ngaku sebagai anak Allah. Tapi Isa dalam Quran cuma terkemuka di dunia dan akhirat sih. Karena Isa alaihissalam itu terkemuka di dunia dan akhirat, makanya kedudukannya lebih rendah daripada Muhammad. Gitu loh bro. Islam mengajarkan untuk, sekarang saya tanya, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Al-Quran, kitab malaikat dulu dong. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman ya kepada kan? Apa kitab-kitab Allah? Taurat, Zabur, dan Injil dan Al-Quran sebagai last revelation, penutup dan penyempurna dari ketiga kitab sebelumnya. Perlu tahu ya, kitab-kitab Allah yang diakui umat Islam itu cuma Quran dul. Buktinya Taurat dan Injilnya difitnah lenyap, ditelan bumi sama sekali. Gimana sih ngelawak mulu nih muslim? Satu syaratnya, kalau kamu mau mualaf karena percaya bahwa rukun iman itu harus mengimani kitab Kristen yang ada tertulis tentang Yesus, harusnya kamu diajarkan untuk membaptis dalam nama Yesus bro, bukan nama Muhammad loh ya. Matius 28 dan 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah pertanyaannya, lu ngapain jadi mualaf kalau memang mengimani kitab Taurat dan Injil yang kami imani, apalagi nyebut-nyebut Yesus dul, aduh. Lucu-lucu aja ya kesaksian para mualaf ini, pakai merasa nggak pernah ninggalin Yesus segala. Betul ya. Dan para rasul-rasul, An-Nabiyullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Rasul-rasul itu murid utusan Yesus untuk mengabarkan Yesus ke segala bangsa dul, bukan Yesusnya yang jadi rasul. Aduh, begini nih kalau kesaksian hasil contekan. Matius 26 ayat 13, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.
Jadi, tugas Rasul-Rasul Yesus atau disebut murid-murid Yesus itu bertugas untuk mengabarkan Injil. Dan Injilnya itu pemberitaan tentang dirinya Yesus itu sendiri gitu loh bro. Dan yang dikabarkan ke seluruh dunia itu tentang kedatangannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan tentang kedatangannya yang kedua kali. Itu tujuan pengabaran Injil. Nah, pertanyaannya, ente mualaf, apa yang kamu beritakan tentang Muhammad? Ayo mikir loh mulai dari sekarang. An-Nabiyullah Isa alaihissalam, Yesus Kristus, peace be upon him, kan seorang utusan Allah. Iya, itu Allah ya. Markus 12 ayat 9. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa itu apa? Tunggal. Satu. Nggak ada sekutu. That's what Jesus said. I follow Jesus. I love him. Nah, lu tahu kalau Yesus mengajarkan tentang ketuhanan yang Maha Echad, yaitu Tuhan Allah Israel dan bukan Allah Mekah, Dul ya. Kenapa lu mesti nyari kitab lain, Dul? Malah ketika kamu berpindah pada kitab Quran Arab, Allahmu mengaku diri ada sekutunya. Nih datanya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah loh, Allah yang kamu imani sekarang tidak pernah mengaku diri sebagai tunggal, melainkan jamak. Orang ngomongnya saja pakai kami menciptakan. Gimana sih Dul? Jadi Allah yang kamu sembah sekarang tidak merasa sendirian dalam hal penciptaan, apalagi ngomong tunggal. Tapi kalau kamu mau cari Tuhan yang Esa, justru Allah Israel lah yang mengaku diri sendiri dalam hal penciptaan. Cek deh Alkitab. Yesaya 44 ayat 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Allahmu ada pendampingnya, makanya Allahmu mengaku kami dalam hal penciptaan. Makanya jangan mau kalau disuruh bikin kesaksian cuma modal hafalan Dul ya. Ya palingan ayat ini kan yang jadi andalan muslim, surat Al-Ikhlas. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Itu pun bukan pengakuan Allahmu sendiri kalau dirinya itu beneran Maha Esa. Beda kan dari Alkitab. Lalu nyari apa mualaf? Yesus disunat umur 8 hari. Saya disunat sebagai seorang muslim. Yesus nggak makan babi. Saya makan babi. Seperti Itu semua ada tertera dalam Alkitab ya? Suruh mereka. Nah, Yesus disunat berusia 8 hari bro. Lu ikut sunat siapa? Muhammad disunatnya kapan? Mau sunat aja mesti hijrah ke Nabi Arab. Lucu loh Dul. Pertanyaan buat kalian semuanya, mana perintah wajib sunat dalam Al-Quran? Kalau nggak ada, lu memilih mualaf, dasar kuat lu apa Dul? Ngomongin aturan sholat, Quran gagal. Ngomongin keesaan Allahmu pun, Al-Quran juga gagal. Nah sekarang ngomongin soal sunat, nggak ada pula perintah wajibnya. Nah ini satu-satunya ayat andalan muslim nih yang merasa diri katanya diperintahkan sunat ya. Quran surat 16 ayat 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dalam konteks ini, ketika Muhammad diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim adalah tidak boleh mempersekutukan Tuhan, tetapi tidak bicara tentang sunat. Lah lu kalau mau sunat, sunat aja tuh, ngapain mesti lari harus nyari nabi di Arab gitu loh, aneh. Karena Alkitab juga bilang bahwa Abraham dan juga anak-anak dan juga keluarganya serta budak-budaknya yang dibeli, yang merdeka maupun tidak merdeka sama dia itu semuanya harus sunat. Pertanyaannya, lu apanya Ibrahim Dul? Oke, Islam ingin mengikuti sunatnya Ibrahim kan? Dalam hadis Islam ya, sejarah khitan Nabi Ibrahim menggunakan kapak. Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim al-Khalil berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berkhitan menggunakan kapak. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi antum sunatnya biasa pakai kapak nggak? Selanjutnya, barusan kamu bilang juga Yesus katanya nggak makan babi.
Lo nemu dalil di mana kalau Yesus nggak pernah makan daging babi, Dul? Baca ya, Imamat 11 ayat 4. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Jadi, daging haram dalam hukum seremonial Yahudi bukan cuma babi, tapi juga termasuk unta. Artinya, Yesus tidak lagi mempermasalahkan soal daging haram halal lagi, tapi ucapan kotor yang keluar dari hati kita melalui mulut itu yang menajiskannya. Pertanyaannya, kalau daging unta saja haram menurut Yahudi, kenapa pipisnya unta pun lo embat, Dul, menjadi minuman yang halal? Ayo, kena mental gak lo bikin kesaksian mualaf sok-sokan ngaku masih taat sama Yesus? Sekali lagi ya, saya ingatkan buat teman-teman Kristen yang pengen niat mualaf jadi pengikut Muhammad, kalau mau bikin kesaksian jangan bersaksi dusta ya. Amsal 19 ayat 28, saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta. 1 Yohanes 5 ayat 10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ketika kamu berkesaksian gak pernah ninggalin Yesus, antum harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah ya. Orang Kristen sangat paham apa yang dimaksud dalam Alkitab mengenai sebutan anak Allah. Anak Allah bukan berarti hamil dan beranak Allah kita, tetapi pengertiannya adalah Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan padanya. Jadi, anak Allah adalah firman atau perkataan yang diutus ke dunia menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Oleh sebab itu, ketika kamu ingin mengenal jati diri Allah bisa melalui kemanusiaannya. Karena ketika Dia datang kepada manusia dengan otoritasnya sebagai Allah, kamu akan bernasib sama dengan orang Israel dulu ketika dalam peristiwa Musa di Horeb. Ulangan 4 ayat 15, hati-hatilah sekali sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Keluaran 19 ayat 21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Jadi bersyukurlah kita karena telah mendapat kasih karunia-Nya untuk bisa mengenal Tuhan dengan caranya yang ajaib. Roma 1 ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang mualaf adalah jelas 1000% telah meninggalkan iman kepada Yesus karena justru menjauhkan diri dari hadirat Allah yang sebenar-benarnya.